Selamat pagi anak-anak. Baik, dari pembelajaran kita hari ini Ibu sangat bangga karena di sini anak didik kami sudah belajar yang namanya mandiri, di mana anak didik kami mulai dari awal tadi yaitu belajar untuk mencari, mendiskusikan dan belajar berkelompok, bahkan bisa mempresentasikan menurut pemikiran dan hasil analisis anak didik kami. Di sini anak didik kami sudah belajar yang namanya belajar tingkat tinggi. Baik, Ibu akan menyimpulkan tentang pelajaran kita, yaitu tadi karya seni rupa 2 dimensi tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berdasarkan modifikasi dengan teknik stilasi. Baik, kita akan bahas satu persatu. Karya seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki ukuran sisi yaitu panjang dan lebar. Di bawah ini merupakan contoh karya seni rupa 2 dimensi yaitu lukisan, gambar, grafis, desain komunikasi visual. Komunikasi adalah cara merubah bentuk objek tanpa mengubah fungsi aslinya dengan menggunakan motif. Konsep adalah perencanaan, rancangan, ide atau gagasan dalam berkarya seni. Adapun yang menjadi unsur-unsur seni rupa yaitu titik adalah elemen yang terkecil dalam menggambar seni. Sedangkan garis adalah gabungan dari beberapa titik-titik. Bidang adalah gabungan dari garis membentuk bidang segitiga, segi empat, dan lingkaran. Bentuk adalah benda yang tampak memiliki volume. Sedangkan warna adalah kesan yang diterima mata dari pigmen warna dan cahaya. Warna terdiri dari primer, sekunder, dan tertier. Tekstur adalah kesan yang ditimbulkan suatu permukaan baik itu licin, kasar, lembut. Kemudian gelap terang adalah perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Dan unsur yang paling terakhir adalah ruang, merupakan kesan dimensi dari objek atau background yang terdapat pada karya seni. Prinsip seni rupa yang terdiri dari kesatuan merupakan suatu keutuhan visualisasi karya, mulai dari garis, warna, raut, dan tekstur. Kemudian keharmonisan itu adalah kesesuaian semua unsur sehingga terlihat serasi dan selaras. Kemudian keseimbangan itu sama dengan bobot visual yang terdiri dari keseimbangan asimetris. Kemudian irama itu merupakan satu komposisi dari perbedaan bentuk, warna, ukuran, dan arah. Dan sedangkan kontras adalah perlawanan dari berbagai unsur visual yang komposisi. Sedangkan penekanan adalah penekanan yang membuat komposisi semakin menarik. Itulah dia prinsip-prinsip seni rupa. Bahan dan alat karya seni rupa 2 dimensi yaitu pensil, pena, cat air, cat minyak, krayon, kertas, kuas, palet, dan pensil warna, dan masih banyak lagi alat untuk karya seni rupa 2 dimensi. Sedangkan teknik yang digunakan dalam karya seni rupa 2 dimensi ada teknik lakat, yaitu dengan cat air atau akrilik yang digoreskan secara tebal. Ada teknik akuarel yang digunakan dengan air atau kertas secara transparan. Kemudian teknik block dengan berbentuk siluet. Kemudian ada teknik mozaik, yaitu menempelkan bahan-bahan hingga berbentuk lukisan. Kemudian ada teknik pointillis berbentuk titik-titik. Kemudian ada teknik semprot dengan menggunakan spray berisi air. Kemudian ada teknik arsiran, yaitu dengan goresan menggunakan spidol atau tinta dengan garis-garis. Kemudian ada teknik tempera, yaitu lukisan yang dibuat dengan air, biasanya dibuat di dinding. Dan yang terakhir yaitu teknik dusel, dilakukan dengan cara menggosok pada bagian gambar sehingga
mendapatkan tekstur yang diinginkan. Itulah dia teknik-teknik karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian teknik stilasi, di mana teknik stilasi adalah pengayaan bentuk dari bentuk alami menjadi bentuk ornamen, ataupun kita merubah bentuk menjadi bentuk yang lebih menarik. Nah, baiklah, kita telah mempelajari tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik memodifikasi objek hewan dengan teknik stilasi. Baiklah, sekarang waktunya kita akan membuat poster. Nah, poster ini nanti berisi tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik memodifikasi. Jadi langkah-langkah yang harus kamu lakukan, yang pertama, kamu menentukan topik dan tujuan dari poster itu. Kemudian memilih kata dan menyusun kalimat yang tepat dibuat di dalam poster. Yang ketiga, nanti kamu menentukan gambar. Kemudian memperhatikan tata letak huruf dan gambarnya. Dan yang terakhir, nanti kamu bisa mencetak poster tersebut atau kamu buat dipajang di mading sesuai dengan apa yang sudah kamu buat dan kamu presentasikan. Oke, baik, kita akan mempraktekkannya. Terima kasih.